kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Video ini dengan video biasa. Udah lihat kan tadi video cuplikan tadi, ada dua suami istri konflik. Sekarang gimana nangani itu? Kan dua pihak berani menyerang ya. Kalau kita ngomong, anggaplah secara umum yang menyerang itu banyakkan umum laki-laki, keras dalam rumah tangga. Terus gimana membuat efek jerahnya? Terus gimana caranya bikin misalkan suami itu stop KDRT? Gampang. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan revisinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang 1 Tahun 74 itu sudah diajarkan gimana caranya. Caranya gugat. Tetapi masalah orang Indonesia berpikir ketika melakukan gugatan, misalkan di agama Islam itu ke pengadilan agama dan non Islam ke pengadilan negeri, ketika melakukan gugatan itu pasti mereka berpikir gugat ke itu pasti cerai. Enggak tuh, jawabannya enggak. Karena yang dari pengalaman saya dan ketemu kasusnya ya, ketika saya magang, ngobrol sama teman-teman senior segala macam, dari 100% paling ya cerai cuma 20%. 80% damai lagi. Karena undang-undang itu sudah mengatur. Karena apa ya, ketika orang itu mendaftar gugatan cerai, itu kan cerai talak atau cerai apa ya, cerai talak sama cara gugatan yang dari istrinya itu, yang pertama itu nggak langsung cerai, tapi para pihak itu diminta untuk bermediasi, di mana pengadilan itu akan menunjuk ibaratnya beberapa mediator, di mana para pihak memilih salah satu. Ada yang hakim sama non hakim, pilih. Nah disitulah para pihak itu, mediator itu menengahi. Dari pengalaman saya di sidang pertama itu adalah ketika pengumuman dibukanya sidang, sebelum diutarakan oleh majelis hakim akan diadakan mediasi, semua garis bawahnya semua laki-laki yang katanya KDRT so jagoan, so hebat, so galak, segala macam, semua di depan pengadilan jadi ayam sayur, semuanya jadi ayam sayur, diem, apalagi itu saja sakit, nunduk aja, semuanya sama. Karena undang-undang tahun 74 itu sudah memang membuat efek jerah kepada khususnya pihak suami yang melakukan KDRT. Karena apa ya? Ketika ketemu itu sidang pertama itu bermediasi. Biasanya ketika itu, kenapa sih bermediasi? Itu sebenarnya pukulan mental kepada pihak yang tergugat, di mana Anda nggak bisa macam-macam dengan saya bisa, kamu macam-macam bisa saya gugat, kamu cerai. Dan biasanya dua belah pihak secara bergantian didengarkan maunya apa. Dan biasanya mediator itu rata-rata itu berhasil meluruskan kembali dan mengingatkan betapa bercerai itu hanya 20% doang yang bercerai, sisanya itu damai ya. Dan kalaupun prosesnya harus lanjut cerai itu pun panjang, ada proses namanya jawaban dari tergugat, terus juga ada replik, duplik, segala macam, dan itu panjang prosesnya.
ketika sudah itu harus saksi 2 orang, dan itu nggak boleh keluarga, biasanya bisa RT ataupun pembantu rumah tangga yang nggak ada hubungan darah seperti itu baru bisa. Dan apa ya, ya seperti itu. Jadi ketika orang melakukan KDRT yang kedua apa, nggak usah takut, laporkan, gugat langsung ke pengadilan negeri atau pengadilan agama. Gugat apa? Kalau Indonesia sih nyebutnya gugatan cerai, karena gugatan cerai itu nggak pasti cerai. Ingat ya, saya ulangin lagi, gugatan dua, gugatan talak sama gugatan cerai. Gugatan cerai dilakukan oleh istri, kalau gugatan talak disebut oleh yang suami yang gugat, seperti itu. Jadi demikian ya informasi saya. Kalau ada yang lain kayak RT segala macam, segera laporkan, nggak usah takut. Apabila kamu butuh advokat atau konsultasi hukum, bisa WA dan buka website saya. Ditunggu kasus selanjutnya. Terima kasih.